Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi thumma alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakatirah wa minanihil ghamirah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa adhim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi amma ba'd. Alhamdulillah. Ahibba'il kiram hadratal muhtaramin wal mukarramin, segenap para jamaah hadirin wal hadirat, para habaib, para kiaiat, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang tidak lupa saya hormati, saya muliakan selaku khadimul majlis salawat Maula Inat, saya punya mertua Al-Habib Naufal bin Yahya Al-Qadri, matta'anallahu bituli hayati. Mudah-mudahan Allah kasih sehat afiat, berkah umur, panjang umur, amin Allahumma amin ya rabbal. Yang tidak lupa saya hormati, saya muliakan Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Kaf, matta'anallahu bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah kasih sehat afiat, berkah umur, panjang umur, amin Allahumma amin ya rabbal. Juga yang tidak lupa saya hormati, saya muliakan Habib Abu Bakar Maulad Dawilah, matta'anallahu bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit beliau, Allah kasih sehat afiat, amin Allahumma amin ya rabbal. Bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'an wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih meringankan langkah kaki kita, memudahkan perasaan di dalam hati kita untuk tetap istiqamah duduk di majlisnya Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa ada satu di antara kita yang punya pengalaman selama hidup hingga saat ini pernah melakukan dalam satu hari saja 1 kali 24 jam? Adakah yang pernah di antara kita bisa melaksanakan salat sunnah al-furaga'ah 1000 rakaat dalam satu hari? 1 kali 24 jam, adakah yang pernah di antara kita melakukan salat sunnah sampai 1000 rakaat? Jangan 1000, Bib. Kemarin aja udah taraweh berasa banget 23 itu. Apakah ada yang pernah di antara kita selama hidup hingga saat ini, dalam sejarah kita hidup ya, hingga saat ini, pernah nggak kita ngerasa pernah nengokin orang sakit, iyadatul marid al-funnas, nengokin 1000 orang sakit dalam sehari, pernah nggak?
Pernah? Apa? Nggak pernah kan? Nengokin 1000 orang sakit dalam satu hari. Kalaupun bisa, nggak mungkin sebanyak itu orang sakit 1000 dalam sehari. Arti kata nggak pernah. Yang pertama, salat sampai 1000 rakaat dalam sehari nggak pernah. Nengokin orang sakit dalam sehari jumlahnya 1000 orang sakit yang kita tengok, nggak pernah. Adakah juga yang pernah dalam sejarah hidup hingga saat ini yang pernah syuhudul janazah, 1000 janazah? Adakah yang pernah nganter jenazah sampai ke liang lahat dalam sehari sampai 1000 jenazah? Pernah? Secara zahiriyah seperti itu kita nggak pernah. Tapi tahu nggak? Saatan duduknya kita sekarang nih sore hari ini nih sekarang yang kita duduk nih, itu dikatakan khair wa afdal, lebih baik dari salat sunnah 1000 rakaat, lebih baik dari nengokin orang sakit 1000 orang sakit yang kita tengok, lebih baik dari nganterin orang jenazah 1000 jenazah yang kita anterin sampai liang lahat. Kita kadang sholat berapa rakaatnya udah susah, udah pegal, udah capek, ya kan? Nengokin orang sakit ya maksimal 2 juga, udah ngerasa banyak. Nganterin apalagi sampai liang lahat jenazah 1 udah masya Allah banget. Wah, kita duduk di sini saatan afdal min dzalik, bukan setara pahalanya, tapi lebih afdal dari itu semua yang tadi disebutkan. Salat sunnah 1000 rakaat, nengokin orang sakit 1000 orang sakit, ngantar jenazah 1000 jenazah. Ini duduknya kita saatan. Yang cuma sebentar. Apalagi yang lama. Wah, kata. Alhamdulillah juga hadirin. Saya juga pernah dengar kalam daripada Sultanul Ilm Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri alaihi ridwanullah subhanahu wa ta'ala. Beliau pernah bilang, setan kalau udah susah, udah gagal nyuruh orang dalam kemaksiatan, setan gagal nyeburin orang untuk berbuat dosa, tahu nggak dia beralih godanya bagaimana? Ngejerumusinnya gimana? Yuwaswisu fi sudurin nas, masukin ke dada kita, ke hati kita, sehingga kita apa? Berat minimal buat duduk di majlis. Karena sejatinya kita duduk di mari yang kepanasan, saya nggak ada yang mau setan. Kita beramal baik. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada di antara saudara kita, teman, sahabat, tetangga, kawan, orang yang kita kenal maupun yang nggak kita kenal pastinya, berangkat haji tahun ini. Mudah-mudahan hajinya makbul indallah, menjadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur sulit untuk didapat, tapi sekalinya didapat pahalanya nggak main-main. Haji yang mabrur paling banyak orang terkecoh sehingga sulit mendapatkan haji yang mabrur. Itu paling banyak. Tahu kesalahan apa? Panggilan. Pengen haji, ntar saya pulang haji kan dipanggil Pak Haji. Pengen haji, ntar pulang haji, Bu Haji, Bu Haja. Nah, itu udah sulit banget tuh, diantara kesalahan yang paling dapat haji mabrur nggak gampang, makanya pahalanya sangat luar biasa. Di antaranya tahu apa? Banyak pahalanya. Bas ada 3 thawab, 3 pahala yang paling menonjol, 3 pahala yang paling utama bagi orang yang pergi haji terus hajinya mabrur. Itu yang pertama apa? Allah ampunin dosanya seperti mana dia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Itu bagi orang yang hajinya makbul indallah mabrur. Seperti bayi yang baru dikeluarkan dari rahim ibunya, tuh dosanya dihapusin sama Allah. Innallaha gadirun ala kulli syai'in. Allah akan ala kulli syai'in gadir. Allah mampu atas segala sesuatu.
Sebesar apapun kita punya dosa, seluas apapun kita punya dosa, kalau Allah mengampunin semua mudah, gampang. Itu didapat bagi orang yang hajinya mabrur makbul indallah subhanahu wa ta'ala. Memang dia berangkat haji lillah wa laisa li ajlin nas, karena Allah, bukan karena manusia. Jelas kira-kira? Tuh dapat pahala nggak main-main, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Wa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang baru dilahirkan, kata Nabi, dalam keadaan suci. Tapi susah ngedapetinnya. Makanya pahalanya sangat luar biasa. Yang kedua, tahu pahala orang yang haji mabrur apa? Kajihad fisabilillah. Seperti pahala orang yang berperang, mati di medan pertempuran, mati makanya nggak main. Terus pahala yang berikutnya apa? Dikatakan orang yang yatla'ul hajj, pergi haji itu duyufur rahman, dia menjadi tamunya Allah. Orang yang baik ketika menjamu tamu akan dijamu tamunya dengan jamuan yang baik. Bagaimana, adakah tuan rumah yang lebih baik dari Allah, yang lebih hebat dari Allah? Orang yang pergi haji itu jadi tamunya Allah. Jadi di antara doanya pasti diterima. Apapun permintaannya pasti mustajab indallah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang belum pergi haji, belum dipanggil sama Allah subhanahu wa ta'ala, gimana? Ya jangan berkecil hati. Mudah-mudahan, kita nggak ada yang tahu. Minimal kita berdoa sama Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita wafat sekali aja Allah panggil kita untuk pergi haji. Mungkin ada di antara kita yang hadir sekarang nih 2027 pergi haji, 2028, 2029 dan sebelum datangnya hari kiamat. Amin Allahumma. Wah, itu luar biasa tuh. Orang yang pergi haji, hajinya mabrur makbul indallah, dosanya diampunin seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Terus kita yang nggak haji bagaimana? Biar dosa kita diampunin. Orang yang taubat dengan taubatan nasuha, dengan bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, itu pun sama dosanya akan diampuni sama Allah. Cuman masalahnya kitanya yang berat untuk bertaubat. Allah mah tiap hari buka pintu taubatnya, cuma kita yang susah banget masuk. Dibuka sama Allah pintunya, pagi, malam, siang dibuka sama Allah pintu taubat. Yang mau kembali ayo, tapi yang susah kitanya buat masuk ke pintu taubatnya Allah. Ini saya bawa satu hadis Riyadhus Shalihin, hadis min hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca dalam satu hadis ini sangat luar biasa, renungan buat kita semua tanpa terkecuali. Saya bacakan ya satu hadisnya. Wa an Abi Hamzata an Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu gala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah afrahu bi taubati abdih min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin fala, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin, Allahu asyaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin fala fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa sarabuh ila akhir hadis. Saya terangkan sedikit. Bapak, Ibu tahu gak? Allah subhanahu wa ta'ala ketika ada hambanya yang mau kembali kepadanya, ketika ada hambanya yang mau bertaubat kepadanya, tahu nggak gambaran bahagianya Allah seperti apa? Gambaran senangnya Allah, gembiranya itu seperti apa tahu? Di sini diceritakan dalam satu hadis bahwa ada satu orang yang lagi dalam keadaan musafir di tengah padang pasir. Jarak tujuan dia yang dia tuju masih ratusan bahkan ribuan kilo jauhnya. Dia sendirian di tengah padang pasir. Dalam hadis ini diceritakan seperti itu. Ala ba'irih,
Di atas ontaknya, kendaraannya waktu saat itu onta, nggak ada Fortuner, Innova, nggak ada. Di atas kendaraannya orang musafir yang berada di tengah padang pasir. Yang dia punya tahu apa? Cuma kendaraannya doang. Ontak yang dia naikin. Terus bukan cuma itu, fa'alaihi ta'amu wa sarabuh. Dia bawa perbekalan yang dia taruh di kanan kiri ontaknya. Mungkin dia pakai kain atau tempat yang ditaruh di perut ontaknya. Sebelah kanan dia taruh makanan, sebelah kiri dia taruh minumannya. Ini gambaran dari kisah ini, betapa bahagianya, betapa gembiranya Allah ketika ada hambanya yang mau bertobat dengan taubatan nasuha kepada Allah. Sama Nabi digambarin seperti orang yang lagi dalam keadaan musafir, di atas kendaraan untaknya ada makanan, ada minuman. Tahu-tahu apa? Sakota ala ba'ir. Dia jatuh dari ontaknya kabur. Faham sampai di sini? Dia jatuh, ontaknya kabur. Berarti bukan cuma kendaraannya yang hilang, makanan minuman dia di situ. Sedangkan titik yang dia tuju masih jauh. Gimana perasaan dia? Sampai-sampai dikatakan fa'ayas min dzalik. Ini orang putus asa udah, kendaraan satu-satunya kabur, makan minumannya di situ lagi. Nggak punya apa-apa dia sudah. Titik yang dia tuju masih jauh. Jalan kaki berbulan-bulan, tahun-tahun mungkin. Lama. Dan mana ada orang kuat jalan jauh nggak ada makanan, nggak ada minumannya, ya khalas, meninggal tengah jalan yang ada. Fa'ayas min dzalik, dia putus asa dia tuh. Apa yang terjadi? Fa'ata sajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aisa minha. Nggak lama dia udah putus asa, ontaknya kabur, kendaraannya, makanan minumannya di situ. Dia lihat apa? Ada pohon gede. Pohon gede, akhirnya apa? Fa'ata sajaratan, dia datengin itu pohon. Terus dia berteduh di padang pasir nih, panasnya luar biasa. Dia berteduh di bawah pohon yang besar itu. Fattaja'a, ketika dia mau berbaring, mau tidur, ya dia udah nggak bisa mikir dah. Pikir dia udah saya tidur dulu dah. Begitu mau tidur, tahu apa yang terjadi? Fabainama huwa kadzalika in huwa biha ga'imatan indah. Begitu dia mau tidur, tiba-tiba nih onta yang tadi kabur, ada makanan minumannya balik lagi. Berdiri tegak di hadapan dia. Gembira nggak tuh? Senang nggak tuh? Dia udah putus asa, kendaraan satu-satunya pergi, makanan minuman di situ juga. Wala kendaraan, wala makanan minuman nggak ada. Tiba-tiba dia mau istirahat di bawah pohon, datang lagi deh tuh kendaraannya, dicek lagi makanan minumannya lengkap, nggak ada yang hilang. Apa yang terjadi sama orang ini? Fa'akhadha bi khitamiha. Dia kapok, dia jadiin pengalaman, buru-buru ketika ontaknya di depan dia ikat di pohon tadi tuh, takut kabur lagi. Dan kata Nabi SAW, summa gala min syiddatil farah. Ketika dia sambil nyikat, saking senengnya, min syiddatil farah, kata Nabi, dari saking bahagianya tuh orang, dia salah nyebut. Dia bersyukur kepada Allah, tapi kalimatnya kebalik. Apa katanya? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ahta'a min syiddatil farah. Ya Allah, terima kasih, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Kebalik tuh. Nggak apa-apa, min syiddatil farah, kata Nabi. Yang penting nggak disengaja. Saking gembira, saking bahagianya, ahta'a min dzalik. Dia sebut, anta abdi wa ana rabbuk. Terima kasih, engkau hambaku, aku Tuhanmu. La ilaha illallah. Kalau sengaja bisa murtad. Ini nggak sengaja, min syiddatil farah. Seneng nggak tuh orang kira-kira? Wah, bahagia, kendaraannya udah kabur, makanan minumannya udah nggak ada juga, tiba-tiba datang lagi. Digambarkan sama Nabi, Allah lebih senang dari gembiranya orang yang tadi tuh. Ketika ada hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh taubat kepada Allah. Atau ba'd ulama mengasih gambaran lain, kita di tengah padang pasir yang simpel aja. Tiba-tiba kita hausnya bukan main, nemu air dingin, kan seneng banget tuh. Nggak ada apa-apanya itu semua sama gambaran kisah tadi tentang bagaimana gembiranya Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan ketika ada hambanya yang betul-betul bertaubat kepada Allah. Jelas kira-kira? Kan seneng banget orang tadi tuh. Ini nggak ada apa-apanya kata Nabi daripada gembiranya Allah ketika mendengar melihat ada hambanya yang betul-betul bertaubat kepada Allah. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bilail
liyatuba musii'un nahar. Allah Subhanahu wa taala itu membentangkan pintu ampunannya, pintu rahmatnya, pintu maafnya di malam hari. Untuk apa? Liyatuba musii'un nahar. Untuk orang-orang yang ketika siang hari berdosa, bermaksiat, Allah buka malam harinya pintu maafnya. Cuma kitanya nggak mau masuk. Namun sebaliknya juga, wayabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Dan ketika siang hari dibuka pintu maaf oleh Allah, pintu ampunannya oleh Allah. Untuk apa? Untuk orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari. Siang hari mau bertobat, silahkan kata Allah, saya terima taubatnya. Cuman masalahnya kita yang susah masuk ke dalam pintu taubatnya pintu ampunannya Sampai kapan itu? Tiap siang Allah bentangkan ampunannya, tiap malam, artinya yaumian, tiap hari Allah kasih kesempatan untuk siapa hambanya yang betul-betul mau bertobat kepada Allah. Hatta tatlu as-samsu min maghribiha, sampai entar matahari terbit itu bukan dari timur, dari barat, artinya qabla qiyamah, sebelum kiamat beberapa saat. Rawahu Muslim. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke ini majelis termasuk dicatat sebagai amal taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya minimal tuh Nabi ngasih tahu, ya Yohanes tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi atamarrah. Nabi SAW ngasih tahu, banyakin taubat, banyakin istighfar. Fa inni, kata Nabi, aku bertaubat, beristighfar nggak kurang sehari 100 kali. Nabi taubat, Nabi istighfar, mana dosanya? Kalau kita dosanya banyak, mana taubatnya? Wah, kata jelas. Kita dosanya banyak, mana istighfarnya? Kalau Nabi mah nggak ada dosanya, istighfarnya banyak. Nggak ada dosanya, taubatnya banyak. Kalau kita kebalikannya, maksiat mulu, dosa mulu, mana taubatnya? Maksiat mulu, dosa mulu, mana istighfarnya? Wah, kata sedikit kita lanjut ke pembahasan kita di kitab Syama'il ya, Wasail Usul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif wa sya'al alim al-alam al-muhaddis Yusuf bin Ismail an-Nabhani fi kitabihi Wasailul Usul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-faslu tsalits fi makana yaqulu sallallahu alaihi wasallam qabla ta'am wa ba'da. Sedikit lanjut ke pembahasan yang kemarin. Ini kita diajarin nih sama Nabi nih. Kita pengen tahu nih, apa sih yang dibaca fi makana yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ta'am wa ba'da. Apa yang dibaca sama Nabi ketika mau makan? Kita bahas makanan kan kemarin ya. Ada yang masih ingat apa? Tujuan kita tahu biar kita amalin ya. Nabi kalau mau makan sebelumnya apa yang dibaca? Nabi kalau selesai makan apa yang dibaca? Diajarin di mana? Di sini dikatakan kan Rasul sallallahu alaihi wasallam idza wudi'atil ma'idah qala bismillah Allahumma jalha ni'matan masghuratan tasilu biha ni'mal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau makan muji Allahnya banyak, bersyukurnya sangat banyak, sampai-sampai dikatakan nggak ada makhluk yang paling banyak memuji Tuhannya selain Nabi besar Muhammad. Namun sebaliknya juga, subhanallah, makhluk yang paling banyak memuji Allah Nabi Muhammad. Begitu juga Allah yang paling banyak memuji hambanya adalah Nabi Muhammad. Faham maksudnya? Hamba yang paling banyak memuji Tuhannya Nabi Muhammad, dan Tuhan paling banyak memuji hambanya ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, Nabi kalau mau doanya banyak. Doa yang mungkin familiar, viral, populer, yang sering di kita nih, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya udah, itu minimal kita baca. Nabi doanya Masya Allah banget. Ya Allah, nikmat yang ada saat ini jangan diputus tuh nikmat sampai kita ke surga. Dan banyak daripada doa-doa Nabi yang lainnya. Wahakadha. Juga di sini dikatakan wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza faraga min ta'ami qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Atau yang familiar, populer, yang sering kita dengar, yang mungkin sudah kita hafal, alhamdulillahilladzi at'amana hadza ta'am wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwah. Nabi kalau selesai makan doanya alhamdulillahilladzi at'amana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kami makan sehingga hilanglah rasa lapar
kami, wasaqona yang memberikan kami air dan hilanglah rasa dahaga kami, waja'alana minal muslimin dan menjadikan kita orang-orang Islam muslimin wa hakadha. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza akala aw syariba qala alhamdulillahi at'amana wa saqa wa sawwaqahu wa ja'ala lahu makhraja. Wah, Nabi kalau mau makan itu doanya luar biasa, banyak banget memuji Allah. Hamba yang paling banyak syukurnya Nabi Muhammad. Hamba yang paling banyak memuji Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang telah menyediakan rezeki ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak, Bu. Nih, sedikit saya pengen meluruskan ya buat kita semua tanpa terkecuali. Banyak orang yang salah kalimat ketika mendapatkan rezeki. Alhamdulillah, saya habis dapat rezeki dari fulan. Kalau kedengarannya mah nggak ada yang salah, cuma kurang munasib, kurang tepat. Alhamdulillah saya habis dapat rezeki dari Allah perantara fulan, itu yang benar. Ar-Razzaq huwallah. Yang maha memberi rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya habis dapat rezeki perantara Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar ngasih saya uang. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah memberikan aku rezeki perantara beliau. Bukan Habib Abu Bakar yang ngasih saya rezeki, Allah. Wah, kata itu banyak orang yang salah mengartikan atau memaknai seperti itu. Saya dapat rezeki dari enggak. Ar-Razzaq huwallah. Nabi kalau mau makan begitu, ya Allah, terima kasih engkau yang telah menyediakan, menghidangkan kami makanan dan minuman yang sangat enak ini. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha. Wan Abil Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala, di sini Abi Ayyub, ahad minas sahabat Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, saya pernah makan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu enggak lama dihadapkan atau disediakan di depan kami bersama Nabi, katanya, disediakan enggak lama makanan. Terus Nabi bilang, makanan yang pertama adalah makanan yang paling banyak barokahnya, dan Nabi bilang makanan yang udah terakhir juga di penghujung, mungkin sisa lugmah, satu suapan terakhir, jangan engkau putuskan juga berkah itu ya Allah. Artinya mau makanan yang pertama ataupun yang terakhir, insya Allah barokahnya banyak. Masih kurang bisa dipahami ya mas sahabat. Siapa? Abil Ayyub Al-Ansari. Dia tanya, faqulna ya Rasulullah kaif hadza? Maksudnya apa ya Rasulullah? Makanan pertama berkah, juga makanan yang terakhir insya Allah berkah. Kenapa tuh, sebabnya apa tuh? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Gala." Ai galar Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna dzakarna smallahi ta'ala hina akalna." Makanan yang di awal berkah, di tengah-tengah berkah, sampai di akhir penuh dengan keberkahan dari Allah. Kenapa? Sebabnya hina yadhkuru smallah. Ketika mau makan, saya ucapkan itu makanan yang berkah, sampai akhir juga berkah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ada man akala wa lam yusammillah subhanahu wa ta'ala fa akala ma'ahus syaiton." Makanan yang enggak ada berkahnya, kata Nabi, makanan yang ketika dimakan enggak ada baca bismillah. Minuman yang ketika diminum enggak ada berkahnya sama sekali, minuman yang ketika mau diminum enggak baca bismillah. Bahkan Nabi yang bilang, fa'akala ma'ahu syaiton. Orang makan enggak pakai bismillah, sama dia makannya lagi bareng setan. Contoh, kita ngelihat orang makan sendirian tuh, ternyata dia enggak baca bismillah. Zohirnya aja kita nggak ngelihat setannya aja, nggak kasat mata ya. Kita lihat dia makan sendiri, tapi sebetulnya hakikatnya kata Nabi, fa'akala mau setan, dia lagi makan berdua sama setan tuh. Orang yang makan nggak pakai bismillah. Makanya kisah mudhik, ada satu cerita dari Aslafun Saleh yang cuman jangan ditiru, ini cerita-cerita lucu aja. Kalau mau ngerjain setan paling gampang pas makan. Kok bisa? Iya, apalagi makanannya yang pedas. Biasa orang Madura ngerujak ini. Ya rujak nggak kira-kira, mungkin mangganya cuma 1-2 biji, cabenya 30. Ya kan pedas kan? Nah, kalau mau ngerjain setan gampang di pas makan tuh. Pas makan jangan baca bismillah. Ikut ya dia? Ikut. Entar pas udus-udus kan pedas tuh. Pas minum baca bismillah, dia nggak bisa minum. Kepedesan itu dia. Ya kan? Kata Aslafun Saleh gitu tuh. Itu kisah mudhik. Ini cuma cerita lelucon aja. Ya kan pas makan gak bismillah berarti setan makan bareng. Pas mau minum kan setan, ya
dibaca bismillah, nggak bisa minum, pedesan dari setan. Jelas. Cuma jangan ditiru, ini cuma cerita lelucon aja. Tetap intinya makanan yang nggak ada berkahnya adalah makanan yang ketika diminum nggak pakai bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina yang kita hafal, yang udah sering kita dengar dari kita kecil itu, baca dah daripada nggak baca. Au aqallu syai', paling minimal banget menyebut nama Allah bismillah udah. Mungkin ada yang nggak hafal, kepanjangan deh bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana, udah lapar duluan, minimal bismillah. Kalau nggak ada bismillahnya, dia makan dibarengin setan. Wah kata. Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'am fi sittati min ashabi. Kata Sayyidina Aisyah, riwayat dari beliau, Nabi pernah makan dengan 6 sahabatnya. Ketika Nabi lagi makan dengan 6 sahabatnya, faja'a a'rabiyun fa'akalahu biluqmatain. Lagi makan dengan 6 sahabatnya, tiba-tiba ada orang Arab Badui. Wah, orang yang awam banget dah, bodoh banget dah. Jangan lagi ilmu adab aja kagak ada. Tiba-tiba makan bareng, makannya ibarat kata yang lain lugma bilugma, dia langsung wah rakus dah ibarat kata mah begitu. Terus Nabi ngajarin dengan adabnya Nabi, dengan akhlaknya Nabi. Apa kata Nabi? Lau sama lakafakum. Kamu nggak baca bismillah. Kalau andai kamu baca bismillah, kamu nggak mungkin makan rakus begitu. Itu kata Nabi. Jadi makanan yang sedikit kalau ada bismillahnya kayak kenyang aja gitu. Tapi makanan udah banyak, kok nggak kenyang-kenyang ya? Mungkin kamu nggak baca bismillah, dibarengin setan kan makannya. Satu piring berdua. Kelihatannya romantis sama setan tapi jelas ya. Wa anha radhiyallahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum fa nasiya yadhkurullah ta'ala ala ta'ami falyaqul bismillah awwalahu wa akhirahu. Tuh, Nabi Pak, Bu, ngajarin sampai sebegininya. Bagaimana orang yang namanya manusia ya? Annas mahalul khata wa nisyan, betul. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Lagi makan saking laparnya, lauknya enak, tengah-tengah baru ingat dia. Ya, saya kagak pakai bismillah tadi. Gimana tuh? Ngusir setannya gimana? Berarti udah makannya udah bareng setan. Gampang. Diajarin nama Nabi. Fanasya ayyadhkurullah, barang siapa yang lagi makan, toto dia lupa. Nama manusia nih. Lupa untuk menyebut nama Allah. Falyaqul, maka hendaknya dia ucapkan bismillah awwalahu wa akhirahu. Bismillah di awal wa akhir. Soalnya setan langsung kabur gitu. Jangan, ya saya nggak pakai bismillah. Lanjut dah. Ya, lanjut setan ngabisin bareng. Gitu. Jelas kira-kira. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza akala inda qaumin lam yahnuj hatta yad'u fa kana yaqulu Allahumma barik lahum warhamhum wa kana yaqulu afṭara indakum shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaika. Nabi itu paling seneng ngedoain orang kalau lagi kalau habis makan. Kalau habis makan tuh Nabi doain dengan doa yang sangat luar biasa. Terus diajarin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, suf. Mungkin banyak dari kita yang belum tahu dan mungkin sulit untuk diterapkan, tapi inilah akhlaknya Nabi. Tapi inilah adabnya Nabi. Tahu apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza akala ma'a qaumin kana akhirahum aklan. Ini saya tutup terakhir dengan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau makan bareng, Nabi nggak mau makan duluan. Pasti Nabi wa kana akhirahum aklan, Nabi orang yang terakhir makan. Dan diajarin sama Nabi adab dan etikanya kalau kita makan, terus ada yang usianya lebih tua dari kita, jangan makan sebelum dia makan. Dan ini tarbiyah ketika saya masih di Darul Mustafa Tarim, kita makannya bisuhun, pakai nampan. Itu diajarin sama Sayyidil Habib Umar, kalau makan biasanya kalau nampan antara 4 sampai 5 orang. Iya kan? Itu kita sebelum makan dahuluin yang usianya lebih di atas kita. Jadi sebelum makan tuh kamu duluan, kamu lebih tua. Itu adab tuh diajarin sama Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Itu begitu tuh. Kalau kita mah, ini nampan nih, acara maulid, acara Isra Mi'raj, kan daging tuh. Ya udah kagak pakai begituan, Beb. Daging habis duluan urusannya. Langsung comotan, enggak begitu. Nabi ajarin adab akhlaknya, kalau makan ada yang lebih tua nih, biarin dia dulu baru kita makan. Bahkan Nabi bukan cuma ngedahulin begitu. Nabi orang yang terakhir makan. Ada 100 sahabat. Nabi orang yang ke-101 makan sebelum sahabat semuanya makan. Tuh adab akhlaknya Nabi. Kalau kita mungkin udah begitu udah apa duluan. Minimal yang lebih tua duluan kita dahuluin. Jelas kira-kira. Ya, mudah-mudahan Allah kasih sehat afiah, berkah umur, panjang umur. Allah selalu mudahkan kita untuk tetap istiqamah duduk di majlis Allah dan Rasulnya. Yang lagi ada hajat, Allah kabulin hajatnya.
dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang sholihin wa sholihat, istri kita dijadikan istri yang soleha, suami kita dijadikan suami yang soleh. Yang lagi sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Allah bitaufiq hadana fiq wa nalhaq bil fariq bisirril. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala alladha asrafna fatub 'alaina taubah taghsil likulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wal zairil wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sahbah wal muslimina ajma'a amin ya Rabbi asma' fadlan wa judan manna la bigtisabi minna bil mustafa rasuli nahwa bi kulli suli salla alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada tasis suhbi walhamdulillahi fil bad'i subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wasallam wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.